Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya Saddam Hussein di channel yang keren beken inspiratif. Semoga sobatku baik selalu sehat penuh bahagia dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Di kesempatan ini saya akan mengkisahkan tentang penyakit kejiwaan baru setelah TKW, pulang merantau dari luar negeri, yang mereka rela berkorban meninggalkan keluarga tercinta demi mengejar materi duniawi. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Malam itu, angin berhembus lembut menyapu halaman rumah sederhana di sebuah desa kecil di Jawa. Ani, seorang ibu muda berusia 27 tahun, duduk di depan pintu rumah kayunya yang mulai rapuh dimakan usia. Di sampingnya, suaminya, Budi, sedang mengayun-ayun anak mereka yang baru berusia 3 tahun, Bayu, agar terlelap. Wajah Ani penuh dengan keraguan, namun di matanya juga terpancar tekad yang kuat. "Aku tahu ini berat, Mas, tapi kalau aku nggak berangkat, kita mau makan apa? Bayu butuh susu, butuh masa depan," ucap Ani dengan suara bergetar. Budi diam sejenak, menatap anaknya yang sudah mulai terlelap di pelukannya. "Aku tahu, nih. Tapi, pergi jauh ke negeri orang itu bukan perkara mudah. Kalau ada pilihan lain, aku nggak akan biarkan kamu pergi." Kehidupan keluarga kecil itu memang berat. Budi hanya seorang buruh tani dengan penghasilan tak menentu, sementara Ani tak memiliki keterampilan lain selain menjahit untuk membantu ekonomi keluarga. Tawaran menjadi TKW di negara Timur Tengah datang dari seorang agen yang berjanji memberikan gaji besar. Dengan itu, Ani yakin dia bisa mengubah nasib keluarganya. Namun, keputusan itu berarti meninggalkan Bayu yang masih kecil dan suaminya yang harus menjalani hari-hari tanpa kehadirannya. Hari keberangkatan tiba. Ani memeluk Bayu erat-erat. Anak itu menangis kencang, memegang tangan ibunya seolah tak mau melepaskan. "Ibu pergi buat kamu, Nak. Supaya kamu bisa sekolah tinggi," bisik Ani sambil menahan air mata. Di hatinya, dia berdoa agar ini menjadi keputusan yang tepat. Setibanya di negeri asing, Ani langsung dihadapkan pada realitas yang jauh dari bayangannya. Rumah majikannya megah, tapi pekerjaannya berat. Setiap hari dia harus membersihkan rumah besar itu, memasak, dan merawat anak-anak majikan. Waktu istirahatnya hampir tak ada. Kadang-kadang, dia hanya tidur 3 atau 4 jam sehari. Ini semua demi Bayu, demi keluarga. Ani selalu menguatkan dirinya setiap kali tubuhnya lelah dan hati dipenuhi rindu. Dia menyimpan foto kecil Bayu di bawah bantalnya, menjadi pelipur di tengah kesepian. Namun, waktu berlalu, dan lambat laun Ani mulai terbiasa. Gaji yang dia terima memang besar dibandingkan di kampung, dan itu membuatnya merasa pengorbanannya tidak sia-sia. Dalam 2 tahun, Ani berhasil mengirimkan uang untuk memperbaiki rumah dan membeli motor untuk Budi. Keluarganya di desa mulai dikenal sebagai keluarga sukses. Tapi, Ani merasakan ada yang mulai berubah dalam dirinya. Ani kembali ke tanah air setelah 4 tahun bekerja tanpa pulang. Dia datang dengan koper besar berisi pakaian mahal, perhiasan, dan gadget terbaru. Namun, pertemuan kembali dengan keluarganya tidak sehangat yang dia bayangkan. Bayu, yang kini berusia 7 tahun, tampak canggung dan lebih dekat dengan neneknya daripada dengan ibunya sendiri. Suaminya, Budi,
Meski menyambutnya dengan hangat, terlihat tak sepenuhnya bahagia. "Ani, kamu sekarang beda," kata Budi suatu malam. "Beda gimana, Mas?" Ani balik bertanya, merasa tersinggung. "Kamu selalu ngomong soal uang, soal barang-barang mahal. Bayu butuh kamu, bukan cuma uangmu." Ani tersentak. Kata-kata itu menghantam hatinya seperti petir. Tapi, dalam lubuk hatinya, dia tahu Budi benar. Kehidupan di negeri orang telah mengubahnya. Kesendirian, kerja keras, dan lingkungan yang penuh dengan kemewahan membuatnya terbiasa menilai segala sesuatu dari materi. Namun, apakah itu sebanding dengan kehilangan momen-momen berharga bersama anak dan suaminya? Bagian pertama ini adalah awal dari perjalanan Ani yang penuh liku. Dia harus menghadapi dilema antara mengejar materi dan menemukan kembali makna kebahagiaan sejati bersama keluarganya. Namun, perubahan besar dalam pola pikir dan nilai hidupnya sudah mulai tumbuh. Hari-hari pertama kepulangan Ani dipenuhi rasa canggung. Bayu, anaknya yang dulu selalu menunggu dengan antusias di depan rumah setiap sore, kini lebih banyak bermain sendiri atau bersama neneknya. Ketika Ani mencoba mengajaknya berbicara, Bayu sering menjawab seadanya, seolah ibunya adalah orang asing. "Aku nggak kenal ibu," ucap Bayu polos suatu malam, ketika Ani mencoba menemaninya tidur. Kalimat itu seperti tombak yang menghujam hati Ani. Ia menangis diam-diam, memikirkan betapa besar jarak yang kini memisahkannya dengan anaknya. Namun, bukannya mendekat, Ani malah semakin larut dalam gaya hidup yang baru dikenalnya. Pakaian mahal, perhiasan, dan barang-barang elektronik canggih yang dibawanya dari luar negeri membuatnya menjadi pusat perhatian di kampung. Ia kerap mendapat undangan arisan, pertemuan, dan bahkan mulai dikenal sebagai salah satu orang kaya baru di desanya. "Ani, sekarang kamu keren banget. Lihat dong, tasnya pasti mahal," puji seorang tetangga di sebuah arisan. Ani hanya tersenyum tipis, menikmati sorotan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Namun, di balik senyumnya, ada kehampaan yang terus menghantuinya. Malam-malamnya di rumah tak lagi diisi dengan cerita hangat bersama suami dan anaknya. Budi sering mengingatkannya untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga, tapi Ani malah merasa Budi tidak mengerti perjuangannya. "Mas, aku kerja mati-matian buat kita. Apa salah kalau aku juga menikmati hasil jerih payahku?" Ani berkata tajam suatu malam, setelah Budi menegurnya karena terlalu sering pergi ke acara-acara sosial. "Bukan itu, Ni. Tapi kamu lupa kebahagiaan kita dulu nggak pernah soal uang atau barang. Kamu lupa siapa kita sebenarnya," jawab Budi dengan nada kecewa. Waktu berlalu, dan perubahan Ani semakin terasa. Ia semakin sering terlibat dalam komunitas-komunitas yang gemar memamerkan kekayaan. Rumahnya, yang dulu sederhana, kini dipenuhi barang-barang mewah. Tapi di balik itu semua, hubungannya dengan keluarga semakin renggang. Bahkan Bayu semakin menjauh, lebih nyaman berbicara dengan neneknya daripada ibunya sendiri. Puncaknya terjadi ketika Ani kembali diundang ke sebuah pesta besar di kota. Dengan dandanan mewah, ia merasa seperti seorang ratu. Tapi di pesta itu, ia bertemu dengan teman lamanya, Rina, yang dulu sama-sama menjadi TKW. Rina,
yang memilih pulang lebih awal demi keluarganya, tampak sederhana. Namun, wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tulus. "Rina, lama nggak ketemu. Kamu apa kabar?" sapa Ani dengan antusias. Rina tersenyum. "Baik, Ani. Aku sekarang tinggal di kampung, bantu suami buka usaha kecil. Nggak mewah sih, tapi aku bahagia." Ani terdiam. Kata-kata itu menusuknya. Di tengah kemewahan pesta, ia merasa kosong. Tatapan hangat Rina bersama suaminya mengingatkannya pada apa yang dulu ia miliki, tetapi kini terasa jauh dari jangkauan. Sesampainya di rumah, Ani termenung lama di depan cermin. Ia melihat dirinya, bukan sebagai Ani yang dulu, seorang ibu yang penuh cinta dan pengorbanan, tetapi sebagai seseorang yang terjebak dalam ambisi dan keserakahan. Air matanya mengalir deras. "Bayu, ibu salah. Ibu lupa kenapa ibu pergi dulu," bisiknya pada dirinya sendiri. Esok paginya, Ani memutuskan untuk berubah. Ia mulai mengurangi waktunya untuk menghadiri acara-acara sosial. Dia mencoba mendekatkan diri lagi dengan Bayu, meskipun sulit. Dia juga berusaha untuk lebih menghargai kebersamaan dengan Budi, meskipun banyak hal yang telah berubah di antara mereka. Namun, perjalanan untuk memperbaiki semuanya tidak mudah. Ani menyadari bahwa materi yang selama ini ia kejar tidak sebanding dengan waktu dan kasih sayang yang hilang. Kini, ia harus berjuang keras untuk mengembalikan cinta dan kehangatan yang pernah menjadi fondasi keluarganya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Ani bangun lebih pagi dari biasanya. Hari itu ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia ingin menebus waktu-waktu yang hilang, tidak hanya dengan Bayu, tetapi juga dengan Budi dan keluarganya. Namun, di hatinya masih ada keraguan, akankah semua ini cukup untuk memperbaiki yang telah rusak? Di dapur, ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dengan telur mata sapi, makanan favorit Bayu. Ketika Bayu turun dari kamarnya, ia terkejut melihat ibunya menunggunya di meja makan. "Bayu, ayo makan. Ibu masak untuk kamu," ujar Ani dengan senyum lembut. Bayu ragu sejenak, tapi akhirnya duduk. Ia mencicipi nasi goreng itu, lalu berkata pelan, "Enak, Bu." Hati Ani mencelos mendengar pujian sederhana itu. Ia tahu ini bukan sekadar soal rasa nasi goreng, tapi sebuah jembatan kecil menuju hubungan yang mulai membaik. Hari-hari berikutnya, Ani semakin berusaha mendekatkan diri dengan Bayu. Ia menemaninya belajar, menonton acara kesukaannya, dan mengajaknya ke sawah, tempat mereka dulu sering bermain sebelum Ani pergi ke luar negeri. Bayu perlahan mulai merasa nyaman, meski butuh waktu untuk menghapus dinding emosional yang sempat memisahkan mereka. Namun, perjalanan ini tidak hanya tentang Bayu. Ani juga tahu bahwa hubungan dengan Budi perlu diperbaiki. Suaminya itu selalu sabar, tapi Ani bisa merasakan bahwa di balik kesabaran itu ada kelelahan yang ia timbulkan selama bertahun-tahun. Suatu malam, Ani memberanikan diri untuk berbicara. Setelah Bayu tidur, ia mengajak Budi duduk di beranda rumah mereka yang sederhana. Angin malam bertiup lembut, membawa keheningan yang lama tak mereka nikmati bersama. "Mas," ucap Ani pelan, "aku minta maaf." Budi menoleh, menatap Ani dengan wajah yang sulit ditebak.
Kenapa kamu minta maaf, Ni? Karena aku lupa. Lupa kenapa aku pergi dulu. Lupa kalau uang dan barang-barang gak bisa menggantikan waktu kita bersama. Aku terlalu sibuk mengejar hal-hal yang salah. Budi menghela napas panjang. Aku gak pernah marah, Ni. Aku cuma sedih. Kamu pergi untuk kita, tapi waktu kamu pulang, rasanya kamu jadi orang lain. Ani terdiam. Air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. Aku sadar sekarang, Mas, dan aku ingin memperbaikinya. Aku nggak mau kehilangan kamu dan Bayu. Budi menggenggam tangan Ani, memberinya senyum kecil yang penuh arti. Kalau kamu mau memperbaikinya, Ni, kita bisa mulai lagi dari awal. Aku selalu di sini, menunggu kamu. Perubahan Ani menjadi nyata. Ia mulai membantu Budi menjalankan usaha kecil mereka, sebuah warung sembako yang didirikan dari sisa uang hasil kerjanya di luar negeri. Meski pendapatannya tidak seberapa dibandingkan gaji yang dulu ia dapat, Ani merasakan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Setiap hari, ia bisa melihat senyum Bayu dan berbagi tawa bersama Budi, sesuatu yang tak pernah ia dapatkan meski memiliki uang berlimpah. Suatu hari, ketika mereka sedang makan bersama, Bayu berkata, "Bu, aku senang sekarang. Ibu nggak pergi lagi, kan?" Ani menatap anaknya dengan mata yang basah oleh air mata. "Ibu nggak akan pergi lagi, Nak. Ibu janji. Apapun yang terjadi, kita akan bersama-sama." Tahun demi tahun berlalu. Warung mereka berkembang menjadi lebih besar. Meski hidup mereka sederhana, kebahagiaan yang Ani rasakan jauh lebih besar daripada semua kemewahan yang pernah ia miliki. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak uang atau barang yang dimiliki, tetapi dari cinta dan kebersamaan yang ia bangun dengan keluarganya. Kini, setiap malam sebelum tidur, Ani selalu berdoa, "Tuhan, terima kasih telah mengembalikan aku pada keluarga yang kucintai. Aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama." Dan di sanalah mereka, Ani, Budi, dan Bayu, duduk bersama di bawah langit yang penuh bintang, menikmati kebersamaan yang tak ternilai. Bagi Ani, itu adalah bentuk kebahagiaan sejati. Sesuatu yang tak bisa dibeli, hanya bisa diraih dengan cinta, pengorbanan, dan keikhlasan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, tidak semua kisah para TKW berakhir seperti Ani. Banyak di antara mereka yang pulang dengan membawa koper penuh materi, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, keluarga, cinta, dan hubungan emosional yang pernah menjadi fondasi kehidupan mereka. Pengorbanan bertahun-tahun di negeri orang seringkali menyisakan luka yang sulit disembuhkan, baik untuk mereka maupun untuk keluarga yang ditinggalkan. Sari, salah satu teman Ani yang juga bekerja di luar negeri, pulang ke desanya setelah 10 tahun. Saat ia pergi, anaknya, Riko, masih berusia 2 tahun. Kini, ia kembali dengan perhiasan berkilau dan uang yang cukup untuk membangun rumah megah. Namun, apa yang ia temui bukanlah pelukan hangat yang ia bayangkan. Riko, yang kini berusia 12 tahun, hanya berdiri canggung saat melihat ibunya kembali. Suaminya, Harun, juga tidak tampak terlalu antusias. "Ibu pulang, Nak," ucap Sari dengan senyum yang dipaksakan. Riko hanya mengangguk,
lalu berlari masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata. Sari terpaku, merasakan dinginnya jarak yang begitu nyata. Di hari-hari berikutnya, Sari menyadari bahwa 10 tahun jauh lebih lama daripada yang ia kira. Anak yang dulu ia gendong kini tumbuh menjadi remaja yang hampir tak ia kenali. Riko lebih dekat dengan neneknya, yang selama ini merawatnya, dan hampir tidak memiliki kenangan bersama ibunya. Harun, suaminya, juga berubah. Kehadiran Sari di rumah tidak membuatnya merasa utuh. Selama bertahun-tahun, ia telah terbiasa menjalani hidup tanpa kehadiran istri, dan kini ia merasa seperti tinggal bersama orang asing. Sari, kamu memang pulang, tapi rasanya kamu tetap jauh, ucap Harun suatu malam. Apa maksudmu, Mas? Aku pulang untuk kita, untuk keluarga ini, jawab Sari dengan nada terluka. Tapi apa yang kita punya sekarang? Sari, rumah besar ini, perhiasan itu, semua itu nggak bisa menggantikan waktu yang hilang. Anak kita bahkan lebih dekat dengan ibuku daripada dengan kamu, balas Harun dengan nada pahit. Percakapan itu adalah awal dari retakan besar di rumah tangga mereka. Hubungan yang dulu penuh cinta kini terasa hambar, seolah tidak ada lagi yang bisa menyatukan mereka. Meski Sari berusaha keras mendekatkan diri pada Riko dan Harun, jarak yang tercipta selama bertahun-tahun terlalu dalam untuk dijembatani. Banyak kisah lain seperti Sari yang terjadi di desa itu. Ada Laila, yang pulang untuk mendapati suaminya menikah lagi. Ada Fatimah, yang berpisah dengan anak-anaknya karena mereka memilih tinggal bersama nenek mereka. Bahkan ada yang, meski berhasil menjaga keutuhan keluarganya, tetap merasakan kehampaan karena hubungan yang dulu hangat kini menjadi dingin dan canggung. Para TKW seringkali terjebak dalam dilema. Mereka pergi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga, tetapi dalam prosesnya, mereka kehilangan kehangatan dan kebersamaan yang tidak dapat diukur dengan materi. Di sebuah pertemuan para mantan TKW yang diadakan di balai desa, Ani berbagi pengalamannya. Ia melihat wajah-wajah teman-temannya yang penuh dengan penyesalan dan kehampaan. Di tengah pembicaraan, Sari angkat bicara. Kadang aku bertanya-tanya, apa semua ini sepadan? Kita pergi, meninggalkan keluarga kita bertahun-tahun. Kita dapat uang, dapat barang, tapi apa yang tersisa saat kita pulang? Semua terdiam, merenungi kata-kata Sari yang begitu tajam namun jujur. Ani pun angkat bicara. Kita memang nggak bisa memutar waktu, tapi mungkin kita bisa belajar dari apa yang sudah terjadi. Kebahagiaan itu bukan soal berapa banyak uang yang kita punya, tapi tentang bagaimana kita bisa menciptakan kehangatan dan cinta di keluarga kita. Namun, Ani juga tahu bahwa tidak semua luka bisa sembuh. Ada yang berhasil membangun kembali hubungan mereka, tetapi ada pula yang memilih jalan berbeda, seperti perceraian atau hidup terpisah. Kisah para TKW adalah potret nyata dari perjuangan, pengorbanan, dan konsekuensi yang kadang terlalu berat untuk ditanggung. Materi yang didapat seringkali tidak sebanding dengan kebahagiaan yang hilang. Namun, dari semua itu, ada satu pelajaran penting yang dapat diambil, bahwa keluarga adalah harta yang tidak tergantikan, dan waktu yang hilang tak akan pernah bisa dibeli kembali. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat menambah literasi, dan menginspiratif kehidupan kita,
untuk tetap berada di jalan kebaikan, yang penuh perbaikan yang lebih berkualitas lagi, di dalam melaksanakan amanah kehidupan ini, dengan selalu bergantung kepada Sang Maha Pencipta Allah Ta'ala. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di channel yang keren beken inspiratif ini. Atas perhatian dan dukungan sobatku semoga menjadi nilai kebaikan, dan saya ucapkan terima kasih. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.